Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita memperbaharui rasa daripada kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan pada hari ini senantiasa diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam senantiasa kita hadiahkan ke junjungan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini tidak terasa kita sudah berada di penghujung daripada bulan Sya'ban. Sebentar lagi akan dipertemukan nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan kekuatan dan juga kesehatan untuk meningkatkan daripada kualitas ibadah kita pada tahun ini dibandingkan tahun yang lalu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita memperhatikan beberapa media ya, menjelang masuknya bulan Ramadan, ada kalimat yang sering diucapkan oleh mereka ataupun dituliskan di dalam berbagai artikel, begitu juga dengan media, dengan kalimat marhaban ya Ramadan. Marhaban itu artinya selamat datang. Tapi ada kalimat yang lain yang sering kita ucapkan ketika bertemu dengan saudara kita, sahabat kita, ataupun mungkin teman kita sudah lama tidak bersua dengan mereka. Ketika bertemu kita ucapkan ahlan wa sahlan. Nah, permasalahan yang pertama, apa perbedaan makna daripada marhaban dengan ahlan wa sahlan? Kenapa kita tidak mengucapkan ahlan wa sahlan ya Ramadan? Kenapa kita terbiasa mengucapkan marhaban ya Ramadan? Ternyata dua kalimat ini tekstualnya sama, konteksnya sama, tapi maknanya berbeda. Apa perbedaan di antara dua kalimat ini? Orang yang datang orangnya biasa, ataupun sesuatu yang kita anggap sesuatu yang sudah lumrah di tengah-tengah masyarakat, kita hanya mengucapkan ahlan wa sahlan. Mungkin ada guru kita datang, ustaz kita, contoh mungkin Ustaz Ali ketemu dengan kita, ahlan wa sahlan. Kita tidak menggunakan kalimat marhaban. Ketika Nabi berhijrah dari Mekkah ke Madinah yang pertama sekali, ternyata sampai di Madinah itu disambut antusias oleh para sahabat dan juga penduduk kota Madinah ketika itu dengan mengucapkan marhaban ya Rasulullah. Marhaban ya Rasulullah. Karena yang datang itu adalah orang yang paling mulia di permukaan bumi, manusia yang paling mulia diciptakan Allah adalah Rasulullah. Maka wajar kita mengucapkan marhaban ya Rasulullah, bukan ahlan wa sahlan. Tapi kalau hanya standaritas kemuliaannya hanya sebagai manusia biasa pada umumnya, itu kita ucapkan ahlan wa sahlan. Dulu kita pernah belajar berbahasa Arab ya, ahlan wa sahlan ya akhi, ahlan biki. Itu yang kita ucapkan. Tidak diajarkan marhaban. Nah, ketika datangnya bulan Ramadan, kita hanya mengucapkan marhaban ya Ramadan. Karena ada beberapa keistimewaan yang tidak Allah berikan di dalam bulan yang lain, terkhusus hanya pada bulan Ramadan saja.
Maka kalimat yang diucapkan kebiasaan saudara kita yang di Timur Tengah, begitu juga dengan daerah-daerah yang lain, marhaban ya Ramadan. Kemudian yang kedua, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatasnamakan, disandarkan kepada Rasulullah. Ini hadis yang sering kita dengar, ini sangat populer di tengah-tengah masyarakat. Menjelang masuknya bulan Ramadan, ini hadis selalu diulang-ulang. Bagaimana konteks daripada hadisnya? Man fariha bidukhuli ramadana hurrimat jasaduhu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya untuk masuk ke dalam api neraka. Ternyata setelah ditakhrij, ini hadis tidak ditemukan di dalam buku-buku hadis, baik ya kutubus sita, kutubus tis'ah, ataupun kitab-kitab hadis yang lain itu. Yang mana man fariha bidukhuli Ramadan. Ini juga sering kita dengar itu. Awal-awal Ramadan itu selalu diulang-ulang tuh. Ini hadis hanya dimuat di dalam sebuah kitab Durratun Nasihin. Durratun Nasihin itu artinya mutiara nasihat-nasihat. Siapa mengarang daripada kitab Durratun Nasihin ini? Ini bernama seorang Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syikri Al-Bagdawi. Ini nama daripada pengarang Durratun Nasihin. Yang mana di dalam kitab itu sendiri tidak secara lengkap dituliskan biografi daripada Syekh Utsman bin Ahmad bin Hasan ini. Tidak lengkap dia, hanya dicantumkan di situ kelahiran Konstantinopel. Lahir pada abad ke-13. Lahir pada abad ke-13 Hijriah, kurang lebih 1800 tahun beliau itu dilahirkan itu. Bukan termasuk bahagian daripada tabi'in, tidak. Ya, itu sudah 100 tahun yang silam dilahirkan di Konstantinopel. Di mana Konstantinopel itu? Turki pada saat ini, Istanbul. Itu dulu daerah kekuasaan Konstantinopel. Yang mana posisi daripada Hasan bin Ahmad ini, ya Utsman bin Hasan bin Ahmad ini posisinya sebagai penasehat raja, ataupun mungkin tukang bercerita tentang kisah-kisah hikmah atau kisah-kisah hikmah. Maka disimpulkan oleh ulama-ulama hadis, kita bukan kita yang menyampaikannya, disimpulkan oleh ulama-ulama hadis di dalam kitab Durratun Nasihin itu ada kurang lebih 800 sekian hadis yang dimuat di dalamnya. Ya, setelah ditakhrij oleh ulama-ulama hadis yang berkompeten di bidang daripada keilmuannya, itu 30% hadis masuk ke dalam kategori hadis maudhu. 20% masuk ke dalam kategori hadis dhaif itu. Hanya 10% derajatnya adalah hadis sahih di dalam kitab Durratun Nasihin itu. Boleh kita kaji kitab itu, boleh itu. Kita hanya bisa mengambil hikmah-hikmah yang diceritakan, tapi terkadang kita mengatasnamakan Rasulullah. Padahal hadis itu tidak disandarkan kepada beliau. Kita khawatir termasuk kepada golongan orang-orang yang memboking tempat duduknya di dalam api neraka. Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu finnar, kata Rasulullah. Barang siapa yang berdusta mengatasnamakanku, aku khawatir akan memboking sebuah tempat duduknya di dalam api neraka. Ini berkaitan kepada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hadis yang kita bacakan tadi juga tidak disandarkan kepada seorang ulama hadis pun itu. Terkadang kan hadis itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, atau mungkin an Ali bin Abu Thalib, dan juga ulama-ulama hadis yang lain, para sahabat dan juga tabi'in. Ternyata hadis ini tidak disandarkan langsung saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli ramadana hurrimat jasaduhu 'alan nira. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kesimpulan di kalangan para ulama-ulama hadis bahwasanya ini masuk ke dalam kategori hadis maudhu yang tidak berdasar dan juga tidak disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah ada hadis yang menceritakan tentang kegembiraan? Ada. Seperti halnya yang disandarkan kepada seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini derajatnya hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabarani di dalam kitab hadisnya. Maka apa kata
Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika itu Nabi mendatangi kami, ini menjelang masuk Ramadan ini. Nabi mendatangi para sahabat ketika itu, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, atakum Ramadan. Sebentar lagi kalian akan didatangi dengan bulan Ramadan. Yang mana bulan ini adalah wajib berpuasa. Wahia syahrul mubarak. Dan juga bulan ini dinamakan dengan bulan penuh dengan keberkahan. Sangat banyak keberkahan-keberkahan. Begitu juga dengan keistimewaan yang tercantum di dalam bulan Ramadan itu sendiri, kata Rasulullah. Salah satu contoh bentuk keistimewaannya, pintu-pintu surga dibukakan Allah. Begitu juga ughliqatil abwabin nira, dan juga pintu-pintu neraka ditutup rapat. Kemudian setelah itu tangan-tangan setan itu dibelenggu. Para setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini bermakna hakikat ataupun bermakna maknawi? Apakah betul setan itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, muncul sebuah pertanyaan, kalau setan itu diikat, kenapa masih ada orang yang tidak berpuasa? Apakah itu jelmaan setan? Mungkin manusia yang sudah menjelma berupa setan. Maka makna yang pertama, kebanyakan di kalangan para ulama hadis menafsirkan ataupun mensyarah daripada teks hadis ini bermakna maknawi. Tidak secara hakikat Allah bukakan pintu surga, tapi maknawi, ada iktibar. Kenapa Rasulullah SAW mengibaratkan pintu surga itu dibuka? Padahal kan sudah ada perjanjian, teken kontrak itu antara Allah dengan Rasulullah SAW di akhir daripada hayat Nabi. Apa teken kontraknya? Ya Muhammad, sesungguhnya aku sudah berjanji kepada engkau, kata Allah, tidak akan dimasukkan seseorang ke dalam surga sebelum engkau beserta umatmu akan dimasukkan ke dalamnya. Ini keistimewaan yang luar biasa, Pak. Kita lebih dahulu masuk ke dalam surga dibandingkan umat Nabi Adam. Padahal kan ribuan tahun dulu terlahir ke dunia, barulah kita terlahir pada saat ini. Tapi kan ada keistimewaan yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad beserta umatnya. Kenapa Allah memberikan tawaran kepada Rasulullah SAW ketika itu Nabi sedih ataupun hampir menangis di akhir daripada hayatnya? Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya malaikat Israel, sampaikan kepada kekasihku itu apa yang ia mau. Apakah dia tidak ridha dipisahkan ruh dengan jasadnya? Ini saking mulianya Rasulullah mendapatkan sebuah tawaran, Pak. Tawaran daripada malaikat Israel, apakah mau ditangguhkan lagi umurnya atau tidak? Kalau seandainya kita dapat tawaran seperti itu, mungkin 200 tahun jadilah, ya, ditangguhkan daripada usia kita. Tapi Rasulullah tidak. Kalau memang itu sudah ditakdirkan oleh Allah pada hari ini saya meninggal dunia, ya sudah, pisahkan saja. Kata malaikat Israel, pisahkan ruh dengan jasadku. Maka ketika itu malaikat Israel memberi kabar dengan perantaraan Jibril, ya Muhammad, ada kabar gembira yang diberikan Allah kepada engkau. Salah satu di antaranya adalah dimasukkan ke dalam surga beliau beserta umatnya, barulah umat yang lain itu. Maka yang menyebabkan Nabi sedih di akhir daripada hayatnya, ummati, umatku. Itu yang ia pikirkan, bukan harta warisan yang ia tinggalkan, Pak. Ya, bukan keluarganya, tapi umatnya yang pertama sekali ia pikirkan. Maka apa yang kita kumpulkan harta kita pada saat ini ketika kita meninggal dunia, itu menjadi harta warisan, itu menjadi hak daripada keluarga kita. Nah, kalau mereka tidak dibekali dengan ilmu agama, tidak sedikit jumlahnya pada saat ini nih, ya, banyak polemik antara keluarga ketika orang tuanya lagi koma, masih di dalam rumah sakit lagi koma, itu ternyata sudah bertikai antara abang dengan paling bungsu. Masalah harta, yang mana harta ini tidak dibagi rata menyesuaikan dengan syariat Islam. Nah, itu yang kita tinggalkan. Yang paling utama itu kan memberikan pendidikan agama terhadap mereka, pendidikan terhadap mereka. Maka seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sebenarnya bermakna hakikat itu dijelaskan oleh para ulama-ulama hadis, bukan berarti surga itu dibuka. Karena surga itu dibuka ketika nanti sudah terjadi hari kiamat itu. Maka apalagi di antara kita ada sebuah perbuatan
isyarat untuk membukakan pintu surga, Pak. Ini mohon maaf ini sebelumnya. Ini pernah orang tua kita ditanya, ini ketika sholat beliau, kenapa dibuka telapak tangannya Pak Haji ketika menghadap ke sebelah kanan ketika bersalam, Assalamualaikum warahmatullah. Alasannya cuma satu, ini adalah sebuah isyarat untuk membukakan pintu surga. Luar biasa ya, ini adalah perkara yang tidak membatalkan sholatnya. Ini tidak membatalkan sholatnya, tapi masuk ke dalam kategori yang tidak dianjurkan oleh Nabi untuk dilakukan. Bukan berarti ketika kita lakukan itu batal sholat. Terkadang kan kita sudah terbiasa 40 tahun, saya 40 tahun kata dia, setiap kali sholat selalu membuka itu. Otomatis terjadi sesuatu yang kaku. Dalam artian ketika sholat sudah terbiasa dia membuka telapak tangan, akhirnya ia buka. Ini adalah isyarat untuk membukakan surga katanya. Luar biasa. Padahal secara hakikatnya tidak seperti itu. Terus apa makna dan tujuan Nabi menyampaikan kepada para sahabat ketika itu dibukakan pintu surga? Potensi untuk berbuat baik di dalamnya jauh lebih besar dibandingkan potensi untuk berbuat sebuah keburukan. Nah, sudah masuk bulan Ramadan tapi tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga, ini luar biasa. Tidak bisa menghapuskan dosa kita ataupun meningkatkan kualitas daripada ibadah kita. Ini muncul sebuah pertanyaan di dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita pahami. Bukan berarti surga-surga itu dibuka satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi potensi yang diberikan kepada hambanya untuk masuk ke dalam surga itu lebih besar dibandingkan bulan yang lain. Ya, begitu juga dengan kebalikan. Keburukan, seseorang berbuat keburukan itu sangat sedikit ketika masuk bulan Ramadan. Ya, salah satu contoh mungkin hendak mencuri dia, ini ternyata bulan Ramadan, terhindar dia dari perbuatan maksiat. Dan juga yang terakhir kata Rasulullah SAW, yang mana dibelenggu para syaitan-syaitan itu sendiri. Nah, muncul sebuah pertanyaan, ya, kenapa masih ada di antara kita, ya, di antara saudara-saudara kita yang punya kedai rumah makan Ampera, jam 9 pagi sudah buka. Terus siapa konsumennya? Demi Allah, kita yang membuka peluang kepada orang lain agar mereka tidak berpuasa itu mendapatkan dosa. Ya, seharusnya sepakat tutup semua rumah makan. Otomatis seorang bapak yang terbiasa tidak berpuasa mikir dia, nanti saya balik ke rumah istri tak masak dia karena istri berpuasa. Keluar nanti saya datangi ke Batu 9 tidak ada rumah makan yang buka. Ya sudah, besok saya puasalah. Kan seperti itu jadinya. Ada keterpaksaan, nggak ada masalah di dalam beribadah itu. Awalnya ada keterpaksaan sehingga terbiasa dia. Nah, kalau kita buka jam 9 sudah kita buka rumah makan ataupun tempat sarapan, otomatis mereka tidak ada motivasi untuk berpuasa. Bapak nanti dipertanyakan oleh Allah, ya fulan, kenapa kamu buka rumah makan ketika bulan puasa? Akhirnya sebulan tidak berpuasa. Apa kita jawab? Maka jawaban kita, saya mencari nafkah. Bukankah itu sesuatu yang dilarang? Kan seperti itu. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berjualan itu diperbolehkan. Jual makanan ataupun begitu juga dengan bukaan. Nah, mungkin ada orang yang jual bukaan masih jam 11 pagi itu. Buka apaan itu? Kan buka di siang hari gitu. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis yang menceritakan tentang kegembiraan yang berkaitan dengan keistimewaan-teristimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ada sebuah kisah ataupun uruf. Apa yang dinamakan dengan uruf? Uruf itu kebiasaan masyarakat. Dulu para orang-orang tua kita ketika menjelang masuknya bulan Ramadan, ada aktivitas yang mereka lakukan, yaitu mempersiapkan diri agar bisa mereka mandi balimau. Mandi balimau sebelum masuknya bulan Ramadan. Ya, balimau sore menjelang masuknya waktu maghrib mereka mandi balimau. Apakah diperbolehkan di dalam agama Islam? Ini uruf, kebiasaan ataupun adat istiadat di tengah-tengah masyarakat. Notabenanya adalah hukumnya mubah, diperbolehkan itu. Walaupun kelakuan ataupun mungkin perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya, setiap perbuatan itu kan ada illahnya, Pak. Apa itu illah? Tujuan mereka melakukan seperti itu. Ketika ditanya seorang tokoh masyarakat, tokoh adat, kenapa dulu
Orang-orang dulu, orang-orang tua kita dulu menjelang masuknya bulan Ramadan, mereka mengumpulkan mungkin dedaunan ataupun lemon, begitu juga dengan rempah-rempah yang lain, agar ketika nanti sholat tarawih bau badannya tidak seperti halnya bau ikan salai, ya, ataupun mungkin bau-bau yang lainnya. Itu adalah semangat mereka ketika nanti sholat tarawih, kan rame itu sholat tarawih, akhirnya terciumlah aroma yang bagus, tercium aroma yang enak atau wangi dia. Dulu kan tidak ada parfum itu, tidak ada sabun Lifebuoy, Nuvo, nggak ada tuh. Maka mereka jadikanlah kegiatan itu untuk menyambut nanti sholat tarawih itu. Berarti tujuannya bagus itu, tujuannya baik. Tapi kan ada yang salah, ya, dalam artian mandi balimau itu sehingga jatuhnya kepada sesuatu yang diharamkan itu. Siapa mereka? Para muda-mudi itu. Para muda-mudi menjelang masuk Ramadan, mereka juga ikut mandi balimau tuh. Orang tua mereka mandi balimau, mereka juga ikut mandi balimau. Ya telepon, ya apa namanya, seseorang yang ia kenal ketika SMA, "Dek, kita mandi balimau yuk ke sungai itu." Padahal itu bukan mahramnya. Ya, sehingga mereka mandi bersama menjelang Ramadan. Antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram itu diharamkan. Berarti kesimpulannya yang diharamkan itu adalah bukan mandi balimaunya, ya, tapi percampur adukan ataupun disebut dengan ikhtilat. Di dalam konsentrasi ilmu fikih dinamakan dengan ikhtilat. Percampur adukan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya itu dihukumkan kepada sesuatu yang diharamkan di dalam agama Islam. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama tentang pembahasan masalah kegembiraan. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan uruf lagi nih. Ya, kebiasaan daripada orang-orang tua kita menjelang masuknya bulan Ramadan itu banyak orang yang menziarahi kubur, berziarah kubur, kemudian mendoakan daripada saudaranya. Ini bagaimana halnya sebenarnya perbuatan seperti ini di dalam pandangan agama Islam? Apakah diperbolehkan ataupun tidak? Ini kebanyakan di antara saudara-saudara kita ataupun orang tua kita. Ternyata mereka ini, ya, daripada orang tua kita ini merujuk ke dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib adalah khalifah yang keempat sekaligus menantu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu daripada Ali ini bernama Fatimah binti Asad. Ya, kalau istrinya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mak daripada Ali bin Abu Thalib Fatimah binti Asad. Suatu ketika kata Ali bin Abu Thalib, "Ummi, ibuku meninggal dunia." Setelah meninggal dunia Fatimah binti Asad, yang mana statusnya sebagai orang tua daripada Ali bin Abu Thalib, dia kabarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang tuaku telah meninggal dunia." Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ia solatkan bersama-sama para sahabat yang lainnya, kemudian dikebumikan, ditanam dan dikuburkan itu orang. Setelah dikuburkan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Mengangkat kedua tangannya, "Allahumma bihaqqi," ya Allah, ya Allah, mengatasnamakan hakku wa haqqul anbiya'i min ba'di, ya, min qabli, ataupun hak daripada para nabi-nabi sebelumnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? "Ighfir li ummi ba'dal ummi." Ighfir li ummi ba'dal ummi, ya Allah, mengatasnamakanku dan juga para nabi-nabi yang sebelumnya, ampunkanlah dosa daripada ibuku ini, yang mana ibuku ini adalah ibu daripada setelah ibu kandungku. Berarti Rasulullah SAW beranggapan bahwasanya ibu daripada Ali bin Abu Thalib itu juga sebagai ibunya. Maka ampunkanlah ibu ini ya Allah, kata Rasulullah, setelah engkau mengampunkan daripada ibu kandungku. Ini salah satu dasar kita boleh mendoakan, bahkan dianjurkan selaku anak untuk mendoakan daripada keluarga kita, yang mana doa itu, ya, ketika kita tanya kepada orang tua kita, lebih khusyuk mereka berdoa ketika menghadirkan diri kepada kuburannya. Maka mereka berziarahlah pada waktu itu menjelang masuknya bulan Ramadan. Ini sesuatu yang diperbolehkan itu. Ketika kita berdoa atas mereka itu sangat dianjurkan.
Yang tidak boleh itu kan dipaketkan antara ziarah dengan Ramadan. Ini sesuatu yang yang tidak dianjurkan. Kalau tidak ziarah berarti tidak sempurna Ramadannya. Itu tidak ada kaitannya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mindset daripada orang tua kita dulu menjelang masuknya Ramadan, mereka berziarah. Dikarenakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak manusia lalai di dalamnya. Banyak lalai di dalamnya kata Rasulullah. Salah satu bentuk kelalaiannya, mereka tidak tahu bahwasanya bulan Sya'ban itu adalah bulan ditutupnya kecatatan kebaikan ataupun keburukan kita. Sudah ditutup catatan keburukan dan kebaikan kita selama 1 tahun. Ditutupnya itu di bulan Sya'ban dan dilaporkan kepada Allah. Nah, motivasi mereka sebelum ditutup catatan ini, baik ya kebaikan ataupun keburukan, maka mereka berbuat baik mengatasnamakan orang tuanya. Ya, meminta ampun kepada Allah untuk mengatasnamakan orang tuanya. Bersedekah mengatasnamakan orang tuanya. Maka ada istilah undang makan itu. Undang makan sebelum bulan Ramadan. Itu sangat dianjurkan itu. Apalagi mengatasnamakan orang tua kita yang sudah tiada. Ini kebiasaan. Dan yang paling terakhir, ini sangat dianjurkan kita lakukan, saling membersihkan hati kita satu sama lain. Tidak ada dosa, tidak ada dengki, tidak ada upat, tidak ada sakit hati di antara sesama kita. Maka ini sangat dianjurkan. Seharusnya yang mana kondisi kita pada saat ini tidak lagi masa Covid, sudah seyogyanya kita saling bersalaman satu sama lain. Tapi takutnya masuk ke dalam kategori protokol kesehatan, pelanggaran protokol kesehatan, itu panjang masalahnya. Berapa kali nanti sidang panjang masalahnya. Maka kita tidak saling bersalaman satu sama lain. Cukuplah hati dengan hati ini. Kalau seperti ini takutnya ngajak tumbuk nih. Muncul masalah baru. Ya, muncul masalah baru. Cukup hati kita saling membersihkan satu sama lain. Kita tidak perlu mengoreksi hati orang lain. Yang paling penting adalah hati kita. Ya Allah, aku sudah membersihkan. Ya Allah, aku sudah memaafkan kesalahan sebulan. Ya Allah, aku belum melunasi hutangnya. Kan seperti itu. Kalau hutang belum, tetap jadi hutang. Itu kesalahan yang dianjurkan, saling memaafkan satu sama lain. Illa bainahu wa baina akhihi sahna'un, kata Rasulullah. Kecuali sekelompok orang yang tidak diberikan ampunan oleh Allah, tidak diterima ibadahnya oleh Allah, yang mana masih ada antara dia dengan saudaranya rasa permusuhan satu sama lain. Itu namanya sahnaun. Kalau masih ada rasa permusuhan, berarti ibadah kita selama 1 tahun tadi tidak diterima Allah itu di penghujung daripada bulan Sya'ban. Maka sangat dianjurkan kita saling memaafkan satu sama lain. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah beberapa hal yang perlu kita persiapkan sebelum masuknya bulan Ramadan, ya. Baik yang mungkin memberikan ataupun berdoa mengatasnamakan orang tua kita, kemudian saling memaafkan satu sama lain, dan juga nanti meningkatkan kualitas daripada ibadah kita ketika berlangsung daripada bulan Ramadan itu sendiri. Tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan di penghujung daripada acara kita ini. Dipersilakan kepada Bapak Ibu. Ya, silakan. Ya, silakan. Apakah diperbolehkan kita mendoakan orang tua yang berbeda agama? Tayyib. Mungkin ada, silakan Pak ditanggapi Pak. Silakan. Ada. Tayyib. Oke, yang pertama atau mungkin ada yang lain. Silakan. Namus syamu al-ibadah. Tayyib. Ini tayyib. Ya, sumu tasihu. Iya.
Tayyib. Ya. Tayyib. Oke. Permasalahan yang pertama adalah mendoakan orang tua yang berbeda agama. Apakah diperbolehkan? Kita mengutip ke dalam sebuah hadis Rasulullah. Ini statusnya berbeda agama. Ketika itu ada orang Yahudi yang mana beliau itu sengaja untuk menguji daripada Rasulullah. Karena orang Yahudi ini tahu umat Islam itu saling mendoakan satu sama lain apapun bentuk kegiatannya. Bahkan ketika saudaranya bersin sekalipun selalu didoakan oleh saudaranya. Ini luar biasa agama Islam ini. Perasaan daripada orang Yahudi itu. Maka ketika itu yata'attos. Kalau atos itu bersin, kalau yata'attos itu pura-pura bersin. Ini berbeda ya, bersin dengan pura-pura bersin. Ketika orang Yahudi melewati di hadapan daripada Rasulullah, yata'attosuna, yang mana orang Yahudi ini pura-pura bersin, hajim, sehingga ia ucapkan alhamdulillah. Ya ini pura-pura ini orang Yahudi ini agar Nabi mendoakan beliau. Tapi Nabi tidak mendoakan daripada orang Yahudi itu dengan ucapan yarhamukallah. Ya, Nabi tidak membacakan doa yarhamukallah kepada orang Yahudi. Karena yarhamukallah artinya adalah mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayangnya kepada engkau. Padahal apa yang didoakan oleh Rasulullah itu diistijabah oleh Allah. Bagaimana mungkin si fulan ini yang berbeda akikah, statusnya kafir, kemudian diberikan Allah kasih sayangnya kepadanya? Maka Nabi tidak membacakan yarhamukallah. Yang Nabi ucapkan kepada orang Yahudi ini adalah yahdikumullah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada engkau. Berarti kita boleh mendoakan saudara kita yang berbeda akidah dengan mendapatkan petunjuk. Bukan berdoa agar dosanya diampunkan. Apa kata Allah? Sedangkan dosamu saja belum tentu diampunkan Allah. Apalagi orang yang statusnya kafir. Ini juga perlu kita luruskan. Kafir di dalam agama Islam adalah orang yang jauh dari rahmat Allah. Itu namanya kafir itu. Apapun bentuk agamanya, maka dikategorikan kepada kafir. Maka sesuatu yang aneh itu ketika ada saudara kita yang berbeda akidah tapi tidak mau disebut kafir. Nah, kalau tidak mau ya sudah masuk Islam saja. Kan seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini masih hidup boleh mendoakan mereka. Ketika mereka sudah meninggal dunia, itu mati dalam keadaan kafir. Betapa khusyuknya pun kita berdoa tidak akan berpengaruh itu. Tidak akan berpengaruh karena matinya dalam status kafir. Itu kan hanya usaha kita saja. Usaha kita selaku orang tua. Karena orang kafir itu kata Rasulullah tidak masuk ke dalam kategori yaumul hisab, hari perhitungan, nggak ikut antri dia itu. Ngapain ikut antri? Uang pahalanya tidak ada, langsung dimasukkan ke dalam api neraka itu. Orang yang paling terakhir di dalam antrian ini diceritakan oleh Rasulullah kurang lebih 500 tahun dia menunggu sampailah di hadapan daripada Allah, tidak ada lagi di belakangnya. Itu orang yang bersahadat di akhir daripada hayatnya. Menjelang dia meninggal dunia, asyhadu alla ilaha illallah. Sebelumnya kebaikan-kebaikan itu Pak tidak termasuk bagian daripada pahala itu. Sebuah kebaikan itu harus seorang muslim tuh. Ada saudara kita muslimin dia nih, orang mungkin mohon maaf orang asing dia, tapi baiknya luar biasa. Ia sumbangkan, ia belikan kerbau untuk akikah, ia belikan untuk kurban. Bolehkah kita terima? Boleh tuh. Apakah ada pengaruh pahala untuk dia? Sebenarnya tidak ada. Itu hanya sebatas hubungan sosial saja, hubungan kemanusiaan. Luar biasa, berarti statusnya adalah dermawan. Statusnya dermawan dia. Tapi tidak termasuk ada unsur ibadah. Kecuali orang non muslim membelikan sejadah. Ini boleh kita gunakan? Boleh itu. Ya, karena tidak ada sejadah yang bernajis itu. Ya kecuali memang sudah ada dituangkan najis di situ. Ataupun mungkin ikut membangun masjid ya. Ditanamkan uang 200 juta. Jadi itu masjid. Selama dia belum muslim tidak ada potensi ibadah untuk dia. Tapi ketika dia mu'allaf dia terhitung pada hari itu dicatat kebaikan. Karena ada di dalam hartanya dimanfaatkan untuk kebaikan orang lain.
Salah satunya adalah fasilitas untuk memberikan kenyamanan di dalam beribadah. Itu sudah habis cerita itu. Maka akhir daripada taubat itu ketika gorgoroh, ruhnya sudah sampai tenggorokan, itu taubat kita tidak diterima lagi oleh Allah. Salah satu contoh siapa? Jibril, mohon maaf ini sebelumnya. Fir'aun. Ini karena cerita Jibril tadi, Jibril alaihissalam. Ini Fir'aun laknatullah alaih. Ya, Fir'aun itu ternyata taubat dia, diceritakan di dalam tafsir. Ya, tafsir daripada ayat di dalam Al-Qur'an. Rabbi Musa wa Harun, ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa, sama dengan orang lain itu. Tuhanku adalah Tuhan apa yang disembah oleh Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Ya, aku bukan Tuhan ya Allah. Ternyata ruhnya itu sudah sampai tenggorokan itu. Mohon maaf kata malaikat itu, tutup taubatnya sudah ditutup rapat, baru kamu taubat itu. Ya sudah, jadi mati konyol dia. Ya. Ini cerita daripada kesimpulan tidak terpengaruh doa seseorang kepada orang non muslim yang sudah meninggal dunia. Nah, kalau masih hidup ada upaya kita, ya Allah berikan hidayah kepada dia ya Allah. Berikan tuntunlah dia ke jalan yang benar ya Allah. Itu boleh. Seperti halnya ustadz kita, Ustaz Felixio itu selalu mendoakan orang tuanya agar mendapatkan hidayah terhadap saudaranya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan niat. Ya. Niat itu maqamuhu fil qalbi. Tempat munculnya niat itu di dalam hati. Maka tidak ada istilah niat itu dilafazkan. Nawaitu shauma ghadin, itu bukan niat. Itu lafaz untuk memunculkan niatnya di dalam hati. Sama halnya dengan sholat itu. Ijma' di kalangan para ulama fikih kebanyakan itu tidak membacakan usolli. Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Abu Hanifah, nyampe ke shaf yang kosong Allahu Akbar. Seperti itu. Maka niatnya ketika masuk Masjid As-Sakinah untuk menunaikan sholat maghrib. Itu sudah muncul niat. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak. Ya, untuk memantapkan niat itu harus diucapkan dulu. Usolli faradul maghrib, berarti sudah mantap niatnya. Ya, begitu juga dengan niat berpuasa. Waktu kita berniat ketika menjelang puasa, makan sahur itu saja itu sudah bahagian daripada niat puasa. Nah, kenapa dia makan sahur? Karena mau berpuasa, kan seperti itu. Itu niatnya. Maka ada ulama-ulama kita terkhusus kepada ulama-ulama Syafi'iyah, itu niat itu dilafazkan. Nawaitu shauma qadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhis sanati. Kenapa diucapkan hadhis sanati? Bulan ini, karena Allah Ta'ala. Manfaatnya adalah ya buat niat backupnya. Ketika terlupa di salah satu hari bulan Ramadan itu berniat, lupa dia, maka backup di awal bulan itu sudah ada. Itu fungsinya. Ya Allah, sengaja aku berpuasa esok hari dan 1 bulan penuh. Boleh enggak kita berniat seperti itu? Boleh. 1 bulan penuh menjelang bulan Ramadan ini. Maka di sela-sela bergantinya kita terlayar itu. Sehingga tidak sempat makan sahur, bangun sudah subuh. Kapan kita berniatnya? Dikembalikan kepada niat di awal bulan kemarin. Itu diperbolehkan. Dan sangat dianjurkan di dalam mazhab Syafi'iyah itu sendiri. Seperti itu, Pak. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan tidur. Naumus syamu ibadah. Itu adalah bahagian daripada hadis dhaif itu. Ya, hadis dhaif, ya. Bahkan ada sebahagian ulama mengkategorikan hadisnya hadis maudhu. Lebih parah lagi. Hadis dhaif, hadis maudhu, hadis matruk, kemudian yang paling bawah hadis mungkar. Nah, ini paling bawah itu hadis mungkar. Nah, kategori tidurnya orang yang berpuasa itu adalah masuk ke dalam hadis dhaif. Tidak boleh dijadikan sebagai landasan ibadah. Ataupun ini tidak boleh dijadikan motivasi. Yang dijadikan motivasi untuk tidur itu kan di malam. Bahkan di malam itu dianjurkan juga untuk beribadah. Ini di siangnya potensi kita untuk beribadah, tidur pula dia. Kenapa kamu tidur nih? Tidur terus. Ini sunnah Nabi kan. Sebuah alasan yang keliru itu. Sunnah Nabi itu qailullah. Qailullah itu 10 menit menjelang zuhur Nabi tertidur, tapi alarmnya jelas. Ya, jangan Bapak contoh kalau alarmnya tidak jelas itu. Nah, Nabi jelas dia menjelang masuk zuhur terbangun. Kita menjelang asar baru terbangun. Tinggal zuhur. Nah, ini berapa jam kita tertidur baru masuk ke dalam kategori itu. Nah, seperti itu. Berarti hadis dhaif itu.
Dan yang keempat adalah berkaitan dengan puasa hari Senin. Seandainya, ini sudah pernah kita jelaskan kalau tidak salah di beberapa pertemuan yang lalu. Apakah boleh kita berpuasa sunnah pada hari Senin sementara hari Selasanya sudah masuk Ramadan? Maka apa kata Aisyah radhiallahu anha, salah satu di antara istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling banyak berpuasa itu setelah bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Ditanya lagi, apakah Nabi pernah berpuasa bulan Sya'ban penuh dari hari pertama sampai hari terakhir? Apa kata Aisyah? Tidak. Di pengakhir daripada bulan Sya'ban itu Nabi sengaja tidak berpuasa untuk membedakan antara puasa sunnah dengan puasa Ramadan. Kurang lebih 3 sampai 2 hari Nabi tidak berpuasa di penghujungnya. Kalau Nabi berpuasa pada hari Seninnya, seandainya Selasa masuk Ramadan, otomatis para sahabat itu beranggapan hari Senin itu juga wajib. Nah, Nabi khawatir terjadi mindset para sahabat ketika itu, sengaja Nabi tidak berpuasa, jarakkan 2 sampai 3 hari menjelang masuknya bulan Ramadan. Ya, seperti itu. Ya, itu yang terakhir ya. Ini usahakan waktu sholat Isya sudah masuk, yang punya Ustaz Ali kapan-kapan ini kita bahas. Ya, berkaitan dengan sumu tasihu. Ini juga setelah ditakhrij secara global masuk ke dalam kategori hadis dhaif juga. Tapi dikarenakan ada hadis yang menceritakan tentang kesehatan, hadis dhaif itu Pak boleh ataupun bisa jadi derajatnya menjadi hasan. Dikarenakan ada hadis sahih yang menceritakan tentang cerita yang sama tapi konteksnya berbeda. Ya, bercerita tentang kesehatan ya. Sementara ini jelas sumu tasihu, dhaif dia. Ada hadis sahih yang menceritakan tujuannya ke dalam kesehatan, menjadilah derajatnya hasan. Nah, seperti itu. Ya, apa kaitannya dengan sakit dengan segala macam? Nah, ini di lain waktu karena sudah masuk waktu salat. Ustaz Ali saja belum selesai yang punya. Nah, seperti karena waktu salat belum masuk ya. Nah, tayyib kita lanjutkan. Ya. Wa in kuntum maradu aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Apabila engkau sakit, kata Allah di dalam Al-Qur'an, atau dalam perjalanan, boleh jadi kalian tidak berpuasa. Boleh kalian tidak berpuasa. Boleh kalian tidak berpuasa, tapi ingat wajib diganti di hari yang lain. Terus apa korelasinya dengan kesehatan tadi? Itu kan di luar daripada maudhu, sudah berbeda konteks seperti itu. Sudah berbeda konteksnya. Ini mungkin terjatuh dia naik motor sakit. Ya, sekarat dia sehingga tidak sanggup untuk berpuasa, bukan berarti di dalam bulan Ramadan itu tidak ada orang yang kecelakaan. Nah, ini tidak ada kaitannya sebenarnya korelasi antara sakit yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran tentang bulan Ramadan dengan sumu tasihu. Sedangkan hadis sumu tasihu saja itu masih terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Kesimpulannya masuk ke dalam kategori hadis dhaif. Tapi ketika bercerita berkaitan dengan ilmu kedokteran, ternyata ada kaitannya kesehatan itu. Taubahnya diibaratkan berupa mesin. Mesin itu 11 bulan hidup terus itu mesin. Ya, suatu saat 1 bulan kita istirahatkan biar tidak rusak, menjadi sehatlah dalam tubuh kita. Diistirahatkan selama 1 bulan, di siang harinya kita tidak berpuasa, otomatis lambung kita ini lagi istirahat dia, lagi renovasi. Mungkin ada sesuatu yang konslet direnovasi oleh dia selama 1 bulan Ramadan. Nah, ini jugalah kesempatan kita Pak, mohon maaf ini sebelumnya, bagi yang ahli-ahli hisab, ya, bagi yang ahli-ahli hisab, ini kesempatan kita untuk berhenti merokok. Nah, anehnya kan kenapa siang selama 12 jam kita sanggup tidak merokok. Kemudian setelah itu anehnya juga ada saudara kita, Allahu Akbar, bukanya langsung ke Samsu tuh. Ini sesuatu yang aneh juga nih. Harusnya kan ada sesuatu yang disunnahkan. Nah, ini langsung itu sudah siap kian itu. Nah, ini tolong berikan 1 batang Samsu. Hadapan dia koreknya dan juga 1 batang. Mendengar suara azan, sudah bunyi azan, barulah ia hidupkan itu rokok, berbuka ke situ. Kan sesuatu yang tidak dianjurkan. Kalau bisa kan siangnya kita sanggup tidak merokok, kita usahakan malamnya juga tidak merokok. Banyak orang yang sukses Pak. Banyak orang yang sukses berakhir Ramadan sehingga sudah putus hubungan dengan Samsu. Ya, beralih kepada rokok yang lebih murah. Karena memang sudah bangkrut.
Seperti itu. Taib wallahu a'lam bishawab. Ya silakan Pak terakhir. Umpama di malam hari kita melakukan hubungan suami istri, kita tidur sampai azan subuh. Iya. Azan subuh lupa mandi. Asbaha junuban, kan gitu. Ma hukmuhu rajulun ata imra'atahu asbaha junuban. Ini juga dipermasalahkan, sudah dibahas oleh ulama-ulama kita. Sudah masuk waktu zuhur tapi belum mandi wajib. Yang tidak boleh itu waktu subuh tapi belum mandi wajib. Yang tidak boleh itu sudah masuk subuh diulang kembali. Ini jadi masalah. Ini tanggung ini sekalian, biar sekalian mandikan seperti itu. Nah, puasanya tetap sah karena tidak ada kaitannya bersih dari hadas kecil ataupun hadas besar ibadah puasa. Yang jadi masalah itu kan sholat subuhnya. Kita diharamkan sholat subuh apabila belum bersih dari hadas besar. Nah, kalau puasa itu tidak disyaratkan harus bersih dari hadas besar, nggak ada syaratnya seperti itu. Ya. Tapi kan alangkah baiknya seseorang itu sebelum masuk subuh dan juga sebelum habis masa imsak beliau mandi, ya. mandi junub karena sudah mendatangi istrinya di malam hari Ramadan. Inilah salah satu motivasi tidak dianjurkan menikah menjelang berpuasa, menjelang Ramadan. Ya, habis Ramadan barulah banyak pernikahan. Ya, bagi ada yang sudah berniat besok urungkan niat itu. Karena kita khawatir yang baru menikah itu tidak bisa membedakan antara siang dengan malam. Karena berkurung dia, ini jam berapa dek? Jam 9 seperti itu. Jadi masalah. Ya, berarti tetap sah puasanya ketika tidak ada unsur kesengajaan. Ya, kalau memang ya kita terbangun ya sudah mandi. Ya, mandi sebelum masuknya waktu salat subuh. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib nakhtatim bi qiraatil alhamdulillahirabbil alamin wa doa kafar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalamnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.